Oke, masih di Puan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa sekali, penontonnya sudah sampai tak terbendung. Di dalam studio aja banyaknya. Apalagi yang di luar. Memang bukan mata itu tontonan yang menghibur. Ada educationnya, inspiringnya, positifnya. Yang kurang pas ya jangan diambil. Balik ke Sugeng dalu Cah Ayu, ya apa kabare? Sampun dalu kok dereng turu nih, monggo. Udah malam kok belum Sleeping Beauty. Belum bobo. Api-api wae Mas. Sampai nih apa kabare? Everything is okay. I am in very fine, very healthy and Very handsome. very Mariadi lah. Dari jauh very Mariati, tapi dekatnya very Salim loh. Ferry Salim laki. Iya. Ferry Salim laki, kalau Ferry Mariadi tuh masih diraguin lah gitu. Balik ke untuk Cah Ayu, Cah manis, Cah yang sangat luar biasa, dan kamu Cah nggak jelas. Dunia dalam berita menggambarkan kalau Cah Ayu ini piawai membuat para pengusaha bertekuk lutut, dan lututnya pengusaha ditekuk ketika melakukan lobby-lobby tender bisnis. Emang kerjamu tuh dulu apa nih, monggo? Sebelum jawab pertanyaan, Ji. Mas Tukul pernah ditekuk lututnya? Aduh, kok saya ini paling demen banget. Buat apa saya bekerja terus tiap pagi sore malam kalau nggak tekuk-tekuk? Ya nekuknya pelan-pelan. Kalau ayam lututnya kalau jongkok ke belakang. Kalau manusia kan ke depan. Kalau ayam kan set ke belakang tuh ya. Dulu Vega kayak gitu kalau baca. Tapi kalau jam. Enggak, silakan. Iya. Perhatiin ayam loh dia. Ya, Mbak, dia enggak, aku kepikiran Mas Tukul merhatiin banget ayam. Tidurnya di kandang ayam masa nggak? Monggo Cah Ayu dijawab. Ya, jadi kalau kalimatnya adalah membuat pengusaha bertekuk lutut, kayaknya nggak gitu-gitu amat sih. Ya, cuman memang dulu profesi saya awalnya sebagai jurnalis, sekaligus apa ya, news anchor ya, news presenter. Jadi itu kan freelance ya. Jadi di sela-sela itu saya sempat mengelola sebuah agency advertising atau periklanan, di mana di situ berhubungan dengan beberapa TV nasional dan juga beberapa pengusaha-pengusaha BUMN yang memiliki perusahaan besar yang mau mengiklankan TV, mengiklankan di TV nasional atau lokal gitu. Jadi kita awalnya di situ, jadi kita berhubungan baik gitu aja sih. Awalnya dari situ. Orang presenter itu wawasan dan intelektualnya ya, speak thinking, IQ thinking, dan Tapi Mas Tukul ini juga pinter loh. Kenapa dulu nggak coba jadi news presenter atau news kalau anchor saya begitu? ini mendingan jadi sang penghibur aja. Kan seorang presenter, seorang membawa acara itu kan ya wajahnya kan enak dilihat di kamera. Kalau saya kan flicker gitu, kayak kabur gitu. Enggak lah. Jangan gitulah Mas Tukul, aku nggak suka. Mas Tukul jangan minder, jangan rendah hati, nggak boleh. Jangan rendah diri maksudnya. Kan Mas Tukul ini dia bilang kan news anchor. Mas Tukul kan bisa news anchor gitu. Kayak penunggu jembatan Ancol. Balik Terus banyak yang bilang kalau Mbak Zida ini sering diajakin dinner sama klien. Apa tadi candlelight apa? Candlelight dinner. Di sungai kerukut terus dikasih kayak lilin, terus kalau goyang ditiup itu.
Please tell me the story nih, monggo ini, monggo inspiring untuk pemirsa di rumah maupun di studio. Saya terpesonanya sama kalimat candlelight dinner aja Iya. tadi. Pertanyaannya apa? Agak belibet Itu ya. tadi Candlelight. Iya, seperti itu. Pakai Sering lilin. ngajak malam-malam. Makan. Jadi Kenapa sih Maaf, Mas? itu tadi batuk apa? Aku takutnya kalau keluar asbak sama ini. Jadi kalau candlelight dinner, beberapa pengusaha seperti mereka yang tertarik untuk memasang iklan di beberapa Iya. TV nasional itu memang mengajak untuk meeting ya biasanya, pertemuan bisnis. Meeting itu ya. Ya. Itu bukan kepiting gitu. Bukan meeting terus baru dipiting ya. Udah. Jadi kita bertemu makan malamnya sih nggak pernah berdua, selalu dengan partner bisnis seperti dari Iya. direksi atau TV-TV nasional. Jadi kita ngomongin bisnis. Tapi namanya dunia marketing ya, kita nggak bisa saklek langsung jual jasa yang kita tawarkan apa. Tapi kita kan harus menciptakan suasana yang santai, chemistry-nya harus dapat. Jadi mungkin sambil makan itu lebih santai gitu. Jadi Sambil makan santai Mas. iya, sambil makan santai. Ya santainya nggak layah-layah kayak gitu. Ya kan kalau aku gitu santainya sambil makan santai. Jadi menciptakan suasana supaya mereka tetap Iya. nyaman. Kan ada kalanya beberapa direksi perusahaan itu kan tidak mau bertemu dengan orang yang tidak pernah dikenal ya. Jadi mungkin karena waktu itu kita punya hubungan baik karena dulu saya seorang jurnalis sering meliput berita bersama beliau. Jadi kita punya komunikasi yang baik juga gitu. Jadi ada beberapa dari TV kadang Mbak bantuin dong masuk di perusahaan BUMN A, kita nggak kenal sama beliau. Oh iya saya bantu. Jadi sebagai pembuka apa ya, menjembatani mereka aja antara stasiun TV dengan direksi dari perusahaan itu tadi. Luar biasa. Speak-speaknya harus tegas. Pasti. Tapi ini maaf bisa lihat-lihat kayak istri saya Susi. Lu sama gua tuh pada tega orang. Emang istri saya tuh kayak apa? Kok aku bilang sama tuh wah tuh. Kayak orang kepanasan aja. Istri saya ya cantik. Pada sembarangan. Kinyis-kinyis. Makan aja kalau nggak makanan sih, nggak sehat aja nggak mau. Kok begitu sama mirip istri saya kok. Kamu terlalu suuzon kamu. Nggak tahu. Iya. Belum tahu Miss aja. Indonesia, Miss Dunia Universe itu dari Colombia, Paulina Vega itu. Mirip Mbak Susi Mas. Mirip Mbak Susi. Mirip kamu. Kira mirip Mbak Susi. Ngomongin soal pesona wanita nih. Mbak Zeda ini setuju nggak sih kalau sosok wanita cantik dan menarik itu akan memudahkan jalan masuk menuju keberhasilan? Dalam hal ini mungkin ya bisnis, keberhasilan bisnis dan sebagainya. Iya menurut saya memang bisa aja ya. Yang diajak ngobrol kan Mbak Yeda. Ini Maya cucunya Nyi Blorong. Monggo. Karena memang cantik Mas Tukul. Iya. Mas Tukul bilang Mirip. iya, jadi ikut jawab gitu. Gitu. Dari mana ngeliatnya? Itu banget sih Mas. Kamu nggak tahu dampak kerugian habis ngeliat Vega. Kenapa Mas? Dompet bisa gatal-gatal. Barangan. Ya jauh sama dirimu jauh banget. Kayak langit dan bumi. Barangan. Jauh. Tadi aja di belakang mohon-mohon. Mohon-mohon itu mengembalikan uang saya kamu. Tadi aja di belakang pegang-pegang ya. Bener. Bukan aku yang dipegang-pegang, itu Pepi. Pepi tadi yang tak Iya pegang. Mas. Sangkain aku ya. Pantesan kok panas banget. Enggak, Mbak. Di Iya. Jawa. Jadi memang
fisik itu adalah hal pertama yang dilihat oleh mata ya. Jadi impression ya? Betul. Jadi apalagi seorang wanita, dia pasti memiliki daya tarik ya secara fisik. Tapi kalau menurut saya, kalau dalam dunia bisnis, fisik bukan segalanya gitu. Setuju. Setuju. Maksudnya Biasa aja ngomongnya dong. Dia harus punya penekanan juga Tapi kayaknya. ngagetin itu. karena mewakili saya. Iya, iya. Jadi memang Mas Tukul, fisik itu bukan segalanya. Kita melihat beberapa sales marketing di beberapa perusahaan juga cantik-cantik pasti ya. Tapi mengapa dalam masalah yang tadi saya jelaskan, kenapa beberapa perusahaan ada kalanya meminta bantuan, Mbak, tolong dong bantuin supaya masuk. Jadi itu sudah membuktikan bahwa memang fisik itu bukan segalanya, tapi bagaimana kepandaian kita dalam berkomunikasi, kedekatan, chemistry itu menurut saya penting sekali dalam dunia bisnis. Luar. Gua demennya ini. Saya ngobrol sama orang-orang modern kayak gini, saya seneng. Nutrisi nggak hilang sia-sia, malah tersimpan dan nambah. Luar biasa. Maaf kalau boleh tahu bintangnya apa, Mbak? Iya. Zodiak ya? Zodiak. Taurus. Enggak. Kenapa, Mas? Pantesan Kenapa? bisa menghipnotis itu pengusaha, lututnya ditekuk-tekuk. Diplomatisnya luar biasa, soulnya, feelingnya juga, dan bahasa estetika, tata bahasa, tata krama dan tata hatinya juga luar. Nggak asal, berkualitas apa yang udah diutarakan ke klien atau ke lawan bicaranya. Oh, pengaruh ya Mas dari Loh, zodiak? ngomong kalau nggak berkualitas kepada orang-orang modern itu udah Iya. kebaca. Berarti ini kampret nih kayaknya. Mas Tukul sebentar. Tapi Jangankan pengusaha, saya ngobrol sama orang, kampret, kampret. Tapi bukan Hubungannya hanya bintang Taurus aja, bintang Virgo itu kan bintangnya Oh, Mbak Susi. iya. Wow. Kemarin waktu One Direction datang ke sini kan cateringnya kan Mbak Susi, itu kan hasil lobby-lobby Mbak Susi kan? Jangankan kok One Direction, pegolep Tiger Wood itu kalau makanannya nggak Susi yang bikin itu nggak ketelan namanya. Seniornya Tiger Wood itu Jack Nicklaus itu juga Iya. sama aja. Iya. Loh, ini. Loh, istri saya kalau bikin payak sandal capet itu balik kalah. Mas sayang, ini di sini Mas Tukul di sini nanya zodiaknya Nanya apa? Ntar di zodiak. belakang beda lagi. Nomor teleponnya berapa? Oh enggak. Oh, itu dulu. Iya, nggak gitu. Itu dulu usia 27 ke bawah. Sudah kesini yang diutamakan keluarga. Keluarga siapa? Ya keluarganya siapa aja ya. Ini underestimate-nya itu. Bukan underestimate, Mas. Penekanan biar jelas keluarga siapa. Ya keluarga saya dan keluarga Siapa? yang chemistry itu tadi. Kembali ke demen. Apalagi itu ketawanya ketawa sinis. Apa mau ngomong apa? Enggak, ketawamu jangan. Nakut-nakutin telinga saya aja. Balik ke pemirsa. Pesona wanita yang memikat justru memicu sebuah fenomena bisnis. Gigi palsu saya ada yang jatuh nggak ada? Dan melahirkan profesi yang dinamakan Lady Escort. Penasaran pengen lebih tahu mengenai apa itu sebenarnya Lady Escort? Mari kita saksikan tayangan. Yuk. Yuk. Ada kutipan yang mengatakan harta yang paling berharga di dunia bagi seorang pria bukanlah kekayaan yang melimpah, tapi hati seorang wanita. Kalimat ini menggambarkan begitu kuatnya pesona seorang wanita hingga mampu membuat pria bertukuk lutut bahkan hanya dengan mengerlingkan matanya.
Menyadari keunggulan ini, muncullah fenomena bisnis di kalangan tertentu untuk menarik perhatian pria, yang kemudian terkenal dengan istilah lady companion dan lady escort. Baik lady companion maupun lady escort memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu membuat para pria tertarik dengan apa yang ladies ini tawarkan. Jika lady companion bertugas melayani klien di klub malam dan karaoke, lain halnya dengan lady escort yang justru bertugas menemani dan mendapatkan hati klien atas permintaan atasannya. Misi merebut hati yang diemban seorang lady escort membuat tugas seorang mereka menjadi beragam. Pendamping seorang bintang, pemanis dalam transaksi bisnis, hingga menjadi seorang negosiator handal. Tentu saja, beratnya misi yang diemban seorang lady escort membuat fee yang mereka patok pun tidak kecil. Walaupun mirip dengan istilah lady companion, pekerjaan sebagai lady escort ini tergolong sebagai pekerjaan profesional dan tidak selalu berkonotasi negatif. Ingin tahu bagaimana pengakuan para lady escort dalam menjalani profesinya? Kita simak selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa sekali. Pemirsa, malam ini telah hadir dua bintang tamu saya yang berprofesi sebagai pemikat kaum pria. Untuk menjaga kerahasiaan, maka wajah dan nama harus kami samarkan. Mari kita sambut Paulina dan Melisa. Apain? Dah makan nasi kucing di situ ya. Makan bersama kucing-kucingnya di situ. Monggo silakan. Ini. Aku pakai dulu ya. Pinjem. Bantal. Agak dipegang. Beli obat sakit kepala ada nggak di sini? Ada mas. Mohon izin mas. Ada kepala yang ada pening-pening. Mohon izin mas. Apa? Mau nanya mas. Mau nanya apa? Kenapa kok yang diajak makan nasi kuting kok yang kecilnya aja? Apa yang ya? tinggi enggak? Yang diajak makan seleranya kecil mas. Banyak nanya kayak orang nggak pinter aja kamu tuh. Ya kan mana yang punya daya eksotikal, daya pesona kan saya lebih paham. Kembali karena orang pengalaman kok ditanya. Oh, pengalaman. Selamat malmel untuk Mbak Melisa, apa kabar? Terima kasih sudah datang di Bukan Empat Mata. Bu Anoik Amor Paulina to the bank. Welcome on to Not For Eyes. Thank you so much. Some like me. You are welcome. Kembali karena untuk Paulina dan Melisa, sudah berapa lama menjadi seorang lady escort? How long have you been lady escort? Wait a minute. Tunggu sebentar ya. Iya udah bener. Wait a minute. Apa yang akan nanti di-sharekan kepada pemirsa di rumah maupun di studio? Jangan kemana-mana. Tetap Bukan Empat.